Malam itu, hujan raw datang tiba-tiba seperti tangis yang lama tertahan. Sukarman berdiri di pangkalan ojek kecilnya, di pinggir jalan tanah yang menuju pabrik gula tua Dusun Gula Pahit. Tangan kanannya memegang setir sepeda motor tua yang dipinjam dari tetangga. Ban depannya sudah botak di beberapa tempat. Air hujan membasahi baju kaos lusuhnya, menempel di kulit yang kurus karena jarang makan daging. Dingin. Sangat dingin. Tapi bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Seolah ada yang meniup angin dari dalam tanah. Ia menatap jalan kosong. Tidak ada satupun pekerja pabrik yang lewat malam ini. Biasanya, jam segini, setidaknya ada 2-3 orang minta diantar ke rumah kontrakan. Tapi hari ini, pangkalan sepi. Sepi sekali. Hanya suara air hujan menetes dari daun tebu di pinggir jalan. Sukarman menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering, meski tubuhnya basah kuyuk. 2 hari lalu, kreditur datang lagi. Mereka ambil motor miliknya yang sudah dicicil setengah. "Janji kamu tempo hari, Mas Karman. Kamu bilang minggu ini lunas, tapi sampai sekarang kosong." Kata-kata itu masih terngiang. Sukarman memang pernah berjanji. Ia bilang begitu karena Aminah, istrinya, harus cuci darah lagi minggu depan. Biayanya 3 juta. Uang yang tidak ada di kantongnya. Jadi ia bohong. Sedikit. Hanya supaya mereka tidak datang ke rumah dan membuat Aminah tambah sedih. Tapi sekarang, janji itu berbalik jadi pisau. Motor hilang. Penghasilan hilang. Dan rasa bersalah itu, ya Allah, rasa bersalah itu seperti batu yang menekan dada setiap kali ia ingat wajah Aminah yang pucat di atas tempat tidur. Rina, anak perempuannya yang baru 12 tahun, pagi tadi pulang dengan mata sembab. "Ayah, uang buku tulis bulan ini belum dibayar. Guru bilang kalau minggu depan belum, aku tidak boleh ikut ujian." Sukarman hanya bisa mengelus kepala anaknya sambil berbisik. "Sabarlah, Nak. Ayah cari dulu." Tapi di dalam hati, ia tahu, tidak ada yang bisa dicari. Semua sudah habis. Hutang dokter, hutang obat, hutang tetangga. Semua menumpuk seperti tumpukan tebu kering yang siap dibakar. Ia menghela napas panjang. Bahunya turun. Kakinya terasa berat meski hanya berdiri. Dulu, ia berjanji pada Aminah saat mereka menikah di masjid kecil dusun. "Selama aku hidup, aku tidak akan pernah bohong soal rezeki. Rezeki halal, walau sedikit, itu yang aku bawa pulang." Janji itu sekarang terasa seperti lelucon pahit. Karena demi Aminah, ia sudah melanggarnya. Sedikit. Tapi pelanggaran kecil itu seperti retakan di bendungan. Sekali bocor, air bah akan datang. Hujan semakin deras. Sukarman menarik kerah bajunya lebih tinggi, tapi angin tetap menyusup. Ia memandang ke arah sumur tua yang terletak sekitar 200 meter dari pangkalan, di tengah kebun tebu hoang yang gelap. Orang dusun bilang, jangan lewat sana setelah maghrib. Tapi malam ini, entah kenapa, matanya terus tertarik ke sana. Ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba suara itu datang. Tep, tap, tap, tap. Langkah kecil, pelan, tapi jelas. Seperti kaki telanjang di atas tanah basah. Sukarman mengerutkan kening. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya pohon beringin tua yang daunnya bergoyang pelan karena angin. Ia memiringkan kepala, mendengarkan lebih saksama. Hujan masih turun, tapi suara langkah itu tetap terdengar. Tap, tap, tap. Mendekat. Sedikit demi sedikit. Lalu, bau itu menyergap. Bau melati. Kuat sekali. Seolah seseorang baru saja menuang minyak wangi melati di depan hidungnya. Sukarman tersentak. Ia mundur selangkah, tapi kakinya tergelincir di lumpur. Bau itu bukan bau biasa.
Bau melati di musim kemarau seperti ini? Tidak mungkin. Tidak ada bunga melati di sekitar sini. Hanya tebu dan rumput liar. Ia menarik napas dalam-dalam. Bau itu semakin pekat, sampai ia merasa tenggorokannya sesak. Sukarman mengusap wajahnya dengan tangan yang basah. Astagfirullah, gumamnya pelan. Suaranya hampir hilang di telan hujan. Langkah itu berhenti. Tap, tap, tap. Berhenti tepat di pinggir sumur. Sukarman berdiri diam. Jantungnya berdegup kencang. Ia bukan orang yang mudah takut. Sudah 10 tahun jadi ojek pangkalan. Sering pulang larut malam melewati jalan sepi. Tapi malam ini berbeda. Dingin menusuk tulang. Bau melati yang aneh. Dan rasa bersalah yang masih mengganjal di dada karena janji yang ia langgar. Ia melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Sepatu ketsnya yang sudah bolong menjejak tanah berlumpur. Air hujan mengalir di wajahnya, bercampur keringat dingin. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya agak bergetar meski ia berusaha tegar. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang meniup daun tebu, membuat suara seperti bisikan pelan. Sukarman terus berjalan, semakin dekat ke sumur. Cahaya lampu jalan di pangkalan sudah jauh di belakang. Di sini, gelap. Hanya siluet pohon beringin yang besar. Cabang-cabangnya seperti tangan tua yang merentang. Sumur itu terbuat dari batu bata kuno. Pinggirannya ditumbuhi lumut. Tutupnya sudah longgar, miring sedikit. Ia berhenti sekitar 5 meter dari sumur. Bau melati semakin kuat, sampai ia merasa pusing ringan. Lalu ia melihatnya. Sebuah sosok, berdiri di bawah pohon beringin sebelah kanan sumur. Pakaiannya putih bersih. Baju koko panjang, sarung hijau tua yang rapi. Kepalanya ditutup peci hitam sederhana. Wajahnya tenang. Sangat tenang. Seperti orang yang sudah lama tidak terburu-buru oleh dunia. Usianya sulit ditebak. Mungkin 60, mungkin lebih. Matanya lembut, tapi ada kedalaman yang membuat Sukarman merasa kecil. Sosok itu tidak basah. Meski hujan deras, bajunya tetap kering. Seolah air hujan enggan menyentuhnya. Sukarman menelan ludah lagi. "Maaf, Pak. Siapa Bapak? Kenapa di sini malam-malam begini?" Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menakutkan, tapi membuat bulu kuduk Sukarman berdiri. "Aku hanya lewat, Nak Karman. Tapi sepertinya kamu yang butuh ditemani malam ini." Sukarman terkejut mendengar namanya disebut. Ia belum pernah bertemu orang ini. "Bapak kenal saya?" Orang yang sedang kehilangan segalanya biasanya mudah dikenali. Jawab sosok itu pelan. Suaranya dalam, seperti gema dari dalam sumur. "Kamu kehilangan motor, kehilangan uang, dan yang paling berat, kamu kehilangan sedikit dari janji yang pernah kamu ucapkan pada istrimu." Sukarman merasa lututnya lemas. Kata-kata itu tepat sasaran. Seperti ada yang menusuk dada dengan jarum halus. Ia mundur setengah langkah. "Siapa Bapak sebenarnya?" Sosok itu melangkah maju sedikit. Langkahnya tidak menimbulkan suara di tanah basah. "Nama aku Syekh Abdullah. Aku bukan dari dunia kamu sepenuhnya. Tapi malam ini, aku diizinkan menawarkan sesuatu. Karena aku melihat hati kamu masih bersih, meski sudah retak sedikit." Hujan masih turun. Tapi di sekitar mereka, seolah ada lingkaran kecil di mana air hujan melambat. Sukarman merasakan udara berubah. Lebih berat. Lebih sunyi. Hanya bau melati yang tetap ada. Sekarang bercampur sedikit dengan bau kapur barus yang samar. Syekh Abdullah melanjutkan. Suaranya tetap tenang. "Kamu ingin rezeki, Nak. Rezeki yang halal. Yang cukup untuk biaya cuci darah istrimu. Cukup untuk sekolah anakmu. Cukup supaya kamu tidak perlu bohong lagi demi bertahan hidup." Sukarman mengangguk pelan.
Air mata bercampur hujan di pipinya. Iya, Pak. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya capek berjanji tapi tidak bisa tepati. Syekh Abdullah mengangguk. Baik, aku bisa memberi kamu kunci. Kunci kecil yang akan membuka pintu rezeki. Setiap hari, rezeki akan datang. Cukup, tidak berlebihan. Tapi ada satu hukum yang harus kamu jaga dengan sungguh-sungguh. Sukarman mendengarkan dengan napas tertahan. Jangan pernah hianati rezeki halal itu dengan tamak. Jangan pernah gunakan itu untuk fitnah orang lain. Jangan pernah bohong lagi demi mendapatkan lebih banyak. Kalau kamu langgar, maka kunci itu akan menjadi saksi. Dan saksi itu tidak pernah lupa. Syekh Abdullah mengulurkan tangan. Di telapak tangannya ada sebuah kunci kecil. Kunci besi tua berwarna kecoklatan. Ukirannya sederhana, seperti kunci peti barang zaman dulu. Kunci itu terlihat biasa. Tapi saat Sukarman menyentuhnya, ia merasa hangat. Hangat seperti tangan manusia. Terima ini, Nak Karman. Bawa pulang. Mulai besok, kamu akan lihat bedanya. Tapi ingat, hukum itu adalah rahmat. Kalau kamu langgar, bukan aku yang menghukum, tapi hati kamu sendiri yang akan memberi pelajaran. Sukarman memegang kunci itu erat. Jarinya gemetar sedikit. Terima kasih, Pak Syekh. Saya janji, saya akan jaga. Syekh Abdullah tersenyum lagi. Senyum yang sama tenangnya. Kita lihat saja, Nak. Manusia sering lupa janji saat godaan datang dari mulut orang terdekat. Lalu, sosok itu mundur selangkah. Bayangannya mulai kabur di balik tirai hujan. Sebelum hilang sepenuhnya, ia berkata pelan, "Pulanglah sekarang. Istrimu menunggu. Dan ingat, malam ini, waktu untukmu agak berbeda." Sukarman mengerjap. Saat ia menoleh lagi, Syekh Abdullah sudah tidak ada. Hanya pohon beringin yang bergoyang. Hujan masih deras. Bau melati perlahan memudar, digantikan bau tanah basah biasa. Ia menunduk memandang kunci di tangannya. Hangat. Masih hangat. Tapi di balik kehangatan itu, ia merasa ada hembusan dingin yang menyusup ke tulang punggungnya. Dingin yang pelan. Dingin yang sabar. Ia belum sadar bahwa malam ini ia baru saja menerima sebuah hadiah. Dan hadiah itu datang dengan harga yang bernama kepercayaan. Sukarman berjalan pulang dengan langkah gontai. Kakinya berat, tapi bukan karena lumpur yang menempel di sepatu. Kunci kecil di saku celana kanannya terasa hangat, seolah punya denyut sendiri. Ia sesekali menyentuhnya lewat kain celana, memastikan benda itu masih ada. Hujan sudah reda menjadi gerimis halus ketika ia tiba di rumah kontrakan kecilnya di pinggir dusun. Rumah kayu beratap seng yang sudah miring di satu sisi. Lampu temaram dari ruang tamu menyala lemah, dibiarkan Aminah supaya ia tidak tersandung saat pulang larut. Ia mendorong pintu pelan. Bunyi engsel berkarat terdengar nyaring di malam yang sunyi. "Aminah, aku pulang," katanya pelan, takut membangunkan Rina yang tidur di kamar sebelah. Dari dalam kamar, suara istrinya terdengar lemah. "Masuklah, Mas. Sudah malam sekali." Sukarman melepas sepatu basah di teras, lalu masuk. Bau obat-obatan dan minyak kayu putih langsung menyergap hidungnya. Aminah duduk bersandar di tempat tidur. Wajahnya pucat seperti biasa, tapi matanya masih lembut saat melihat suaminya. Rina meringkuk di samping ibunya. Napasnya teratur dalam tidur. "Cuaca buruk ya tadi?" tanya Aminah sambil mengulurkan tangan. Sukarman mengangguk. Ia duduk di pinggir tempat tidur, menggenggam tangan istrinya yang dingin. "Hujan deras, tidak ada penumpang, tapi..." Ia ragu sejenak.
Tapi malam ini ada kejadian aneh. Aminah mengerutkan kening. Aneh bagaimana? Sukarman menarik napas dalam. Ia mengeluarkan kunci kecil dari saku, meletakkannya di telapak tangan Aminah. Aku bertemu seseorang di dekat sumur tua. Namanya Syekh Abdullah. Dia memberi ini. Katanya ini kunci rezeki. Kalau aku jaga satu hukum, rezeki akan datang. Halal. Cukup untuk kita. Aminah memandang kunci itu lama. Jarinya menyentuh ukiran sederhana di permukaannya. Mas, ini bukan main-main kan? Kamu tahu aku takut hal-hal begini. Aku juga takut, jawab Sukarman jujur. Tapi lihat keadaan kita sekarang. Motor hilang, hutang menumpuk. Rina hampir tidak bisa sekolah. Kalau ini benar, setidaknya kita bisa bertahan. Dia bilang, jangan tamak, jangan fitnah, jangan bohong lagi demi uang. Aku janji akan jaga itu. Aminah diam sejenak, lalu ia mengangguk pelan. Kalau begitu, simpan baik-baik. Kita coba percaya dulu. Ya Allah, semoga ini rahmat, bukan fitnah. Malam itu Sukarman tidur dengan gelisah. Kunci ia letakkan di bawah bantal. Beberapa kali ia terbangun karena merasa ada hembusan angin dingin menyentuh tengkuknya, meski jendela tertutup rapat. Bau melati samar-samar datang dan pergi. Tapi ia mengusir pikiran itu. Besok pasti lebih baik. Pagi harinya, keajaiban kecil mulai datang. Sukarman bangun saat azan subuh. Ia keluar rumah untuk mencari pinjaman motor lagi dari tetangga. Tapi sebelum ia berangkat, Pak Joko, tetangga sebelah yang suka ikut campur urusan orang, sudah berdiri di depan pintu dengan senyum lebar. Mas Karman, motor kamu kemarin disita ya? Kasian. Ini, aku pinjamkan motor bebekku yang cadangan. Pakai dulu. Gratis. Anggap saja bantu sesama. Sukarman terkejut. Pak Joko biasanya pelit. Tapi hari ini ia memberikan kunci motor tanpa banyak tanya. Terima kasih, Pak. Nanti aku bayar sewanya. Sudah. Yang penting kamu bisa cari nafkah lagi, kata Pak Joko sambil melirik ke dalam rumah. Aminah gimana? Masih sering sakit? Sukarman hanya mengangguk. Ia tidak cerita banyak. Sepanjang hari, rezeki mengalir pelan. Penumpang datang lebih banyak dari biasanya. Seorang supir truk pabrik gula yang jarang naik ojek tiba-tiba minta diantar ke kota, memberi tip lumayan. Sore harinya, seorang ibu-ibu membeli sayur di pasar dan minta diantar pulang. Bayar lebih dari tarif. Sukarman menghitung uang di saku. Cukup untuk beli beras dan sayur malam ini. Cukup untuk obat Aminah yang hampir habis. Malam kedua, saat ia pulang, Rina berlari menyambutnya dengan senyum lebar. Ayah, guru bilang uang buku bulan ini sudah lunas. Katanya ada yang bayar diam-diam untuk aku. Siapa ya? Sukarman tersenyum tipis. Ia mengelus kepala anaknya. Mungkin rezeki dari Allah, Nak. Kita syukuri saja. Aminah di kamar juga terlihat lebih baik. Wajahnya tidak sepucat kemarin. Mas, tadi tetangga sebelah kasih ikan segar. Katanya kelebihan dari sungai. Kita masak bareng ya? Sukarman mengangguk. Tapi di dalam dada, ada sedikit kegelisahan. Semua datang terlalu cepat. Terlalu pas. Ia menyentuh kunci di saku. Masih hangat. Hari ketiga dan keempat, pola yang sama berulang. Penumpang bertambah. Tip kecil tapi rutin. Ada yang membayar hutang lama secara tiba-tiba lewat transfer dari nomor tak dikenal. Aminah bisa cuci darah tanpa nunggak. Rina membawa pulang rapor dengan nilai bagus, dan sekolah tidak menagih lagi. Tapi di balik kelegaan itu, godaan mulai muncul. Pak Joko semakin sering mampir. Sore itu, ia duduk di teras sambil minum kopi yang disuguhkan Aminah. Wah, Mas Karman sekarang kelihatan lebih cerah. Rezeki lancar ya? Motor pinjaman aku juga enak kan?
Sukarman tersenyum sopan. Alhamdulillah, Pak. Lancar sedikit. Pak Joko mendekatkan kursi. Suaranya pelan, seperti berbagi rahasia. Dengar-dengar, kamu sering lewat sumur tua ya malam-malam? Ada yang bilang kamu ketemu orang gaib di sana. Benar nggak, Mas? Kalau benar, cerita dong. Siapa tahu aku juga bisa minta rejeki. Sukarman merasa tenggorokannya kering. Ia menggeleng pelan. Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya lewat saja. Tapi Pak Joko tidak puas. Ah, jangan pelit dong. Kita kan tetangga. Kalau ada cara cepat dapat uang halal, bagi-bagilah. Aku bisa bantu promosi. Banyak orang di dusun lagi susah. Mbah Dul, teman lama Sukarman yang dulu kerja sebagai penjaga gudang gula tua, datang malam harinya. Ia duduk di ruang tamu sambil merokok. Karman, aku dengar kabar bagus. Kamu sekarang laris manis jadi ojek. Rahasianya apa? Jangan-jangan kamu dapat jimat dari sumur tua itu ya? Cerita sama aku, Mas. Kita kan sudah berteman puluhan tahun. Sukarman merasa tidak enak. Ia menggaruk kepala. Mbah, tidak ada jimat, hanya kerja biasa. Mbah Dul tertawa kecil. Jangan bohong dong, mataku masih tajam. Kamu sekarang punya aura beda. Kalau ada yang bisa bikin rezeki deras, bagikan dong. Aku juga mau bantu istriku yang sakit-sakitan. Sukarman diam. Ia merasa kunci di saku mulai terasa sedikit panas. Bukan panas membakar, tapi cukup untuk membuatnya gelisah. Ia menggeser duduknya. Mbah, aku cuma berusaha halal, tidak ada rahasia. Tapi di dalam hati, godaan mulai berbisik. Kalau aku cerita sedikit saja, mungkin mereka bisa bantu. Mungkin rezeki bisa lebih banyak. Aminah butuh obat tambahan. Rina butuh sepatu baru. Bukankah itu untuk keluarga? Malam itu, setelah Pak Joko dan Mbah Dul pulang, Sukarman duduk sendirian di teras. Ia mengeluarkan kunci, memandangnya di bawah cahaya lampu temaram. Hangat. Masih hangat. Tapi saat ia memegangnya terlalu lama, tiba-tiba ada hembusan angin dingin menusuk tulang belakangnya. Dingin sekali. Ia rinding. Bau kapur baru samar-samar muncul, seolah ada yang membakar kapur di dekatnya. Ia cepat-cepat memasukkan kunci kembali ke saku. Astaghfirullah, gumamnya. Aku tidak apa-apa, hanya capek. Tapi saat ia masuk kamar, Aminah sudah tertidur. Rina juga. Rumah sunyi. Terlalu sunyi. Sukarman berbaring, tapi matanya sulit terpejam. Ia memikirkan kata-kata Pak Joko dan Mbah Dul. Mereka hanya ingin bantu, kan? Kalau ia cerita sedikit, tidak apa-apa, kan? Bukankah rezeki itu untuk dibagi? Tepat saat pikiran itu muncul, ia merasa kunci di saku bergerak sedikit. Bukan bergerak benar-benar, tapi seperti berdenyut pelan. Hangatnya bertambah. Sukarman menarik napas tajam. Ia bangun duduk, mengusap tengkuknya yang dingin. Di luar jendela, angin malam berhembus. Daun tebu di kebun belakang berdesir pelan. Tapi di antara desiran itu, ia mendengar suara samar. Suara langkah kecil. Tap, tap, tap. Hanya sebentar, lalu hilang. Sukarman menelan ludah. Ia memandang ke arah sumur tua yang gelap di kejauhan. Malam ini, bulan purnama samar di balik awan. Ia merasa ada yang mengawasi. Bukan dengan mata jahat, tapi dengan mata yang sabar. Menunggu. Ia berbaring lagi, menarik selimut sampai ke dada. Tapi tidur tidak datang mudah. Di dalam kepalanya, bisikan godaan masih ada. Sedikit saja, Karman. Cerita sedikit. Tidak akan melanggar hukum besar. Tapi di balik bisikan itu ada dingin yang semakin menusuk. Ia belum sadar bahwa godaan pertama baru saja dimulai. Dan kunci di sakunya, malam ini, terasa sedikit lebih berat. Seminggu berlalu sejak malam hujan di sumur tua.
Kehidupan Sukarman berubah pelan, seperti air sungai yang mulai mengalir lagi setelah kemarau panjang. Pagi itu, ia sudah bangun sebelum azan subuh. Motor pinjaman dari Pak Joko dinyalakan dengan suara halus, tidak seperti motor lamanya yang sering ngorok. Ia keluar rumah dengan baju kaos bersih yang baru dibeli dari pasar minggu lalu. Aminah berdiri di pintu, tersenyum tipis meski wajahnya masih pucat. "Hati-hati di jalan, Mas. Jangan pulang terlalu malam," katanya sambil menyelipkan uang kecil untuk sarapan. Sukarman mengangguk. Ia mencium kening istrinya, lalu mengelus rambut Rina yang masih mengantuk di ambang pintu. Ayah berangkat dulu, nak. Belajar yang rajin ya. Rina mengangguk cepat. "Iya ya, hari ini ada pelajaran matematika. Guru bilang nilai aku naik." Sukarman tersenyum. Dada itu terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidak merasa seperti beban berat yang menekan keluarganya. Rezeki datang cukup. Setiap hari ada penumpang tetap. Pekerja pabrik yang dulu jarang naik ojek sekarang sering memanggilnya lewat telepon. Tip mereka tidak besar, tapi cukup untuk beli beras, sayur, dan obat Aminah tanpa nunggak. Bahkan ada sisa sedikit untuk tabungan darurat di dalam kaleng biskuit di dapur. Siang itu, saat istirahat di bawah pohon waru dekat pasar, Sukarman menghitung uang di dompet. 200.000 lebih. Bukan jumlah yang membuat orang kaya, tapi cukup untuk membayar cicilan obat bulan ini. Ia menghela napas lega. Alhamdulillah, gumamnya pelan. Kunci kecil masih ada di saku celana. Ia sesekali menyentuhnya, merasakan hangat yang selalu sama. Tidak pernah panas berlebihan. Tidak pernah hilang. Tapi sore harinya, saat ia pulang membawa ikan segar untuk makan malam, Pak Joko sudah menunggu di teras. Duduk santai dengan rokok di tangan. "Wah, Mas Karman pulang cepat hari ini. Rezeki lancar lagi ya. Bau ikan enak sekali." Sukarman meletakkan plastik ikan di meja. "Alhamdulillah, Pak." Cukup untuk makan malam. Pak Joko mendekat, matanya berbinar. "Dengar-dengar, kamu sekarang sering dapat penumpang dari pabrik. Bahkan yang dari kota kadang naik ojek kamu. Rahasianya apa, Mas? Jangan pelit dong, kita tetangga. Kalau ada cara, bagi dong." Aku juga mau bantu istriku yang mau operasi kaki. Sukarman merasa tidak enak. Ia menggaruk tengkuk. "Tidak ada rahasia, Pak. Saya hanya kerja biasa. Doa saja." Pak Joko tertawa kecil. "Ah, Mas, jangan begitu. Aku lihat sendiri. Dulu kamu susah sekali. Sekarang motor lancar, uang ada. Pasti ada yang bantu dari gaib. Cerita dong. Aku janji tidak bilang siapa-siapa." Sukarman diam. Di dalam dada ada tarikan kecil. Kalau aku cerita sedikit, mungkin Pak Joko bisa berhenti bertanya. Mungkin ia bisa bantu promosi. Rezeki bisa lebih stabil. Tapi ingatannya langsung kembali ke malam di sumur. Hukum itu. Jangan tamak. Jangan fitnah. Jangan bohong. Ia menggeleng pelan. "Maaf, Pak. Tidak ada yang bisa diceritakan." Pak Joko menghela napas pura-pura kecewa. Tapi matanya masih penasaran. "Ya sudah. Tapi kalau suatu saat kamu butuh teman bicara, aku selalu ada." Malam harinya Mbah Dul datang lagi. Kali ini ia membawa pisang goreng hangat dari warung. "Karman, makan dulu. Aku dengar kabar bagus. Aminah katanya sudah bisa jalan ke dapur sendiri sekarang." Rezeki kamu berkah ya. Sukarman tersenyum sopan. Mereka duduk di ruang tamu. Aminah dan Rina di dapur menyiapkan makan malam. Mbah Dul mencondongkan tubuh. Suaranya rendah. "Mas, aku dengar dari Pak Joko. Kamu sering lewat sumur tua. Ada yang bilang kamu dapat kunci gaib. Benar tidak?" Kalau benar, tolong aku juga, Mas. Aku sudah tua. Pensiun dari gudang gula, uang tidak cukup. Kalau ada cara halal, ajari dong.
Sukarman merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menatap lantai. "Mbah, saya tidak punya apa-apa. Hanya usaha biasa." Mbah Dul menggeleng. "Jangan bohong, Karman. Kita sudah lama berteman. Aku lihat perubahanmu. Kalau kamu bagikan rahasia itu, aku bisa bantu kamu dapat lebih banyak penumpang. Aku kenal banyak orang di dusun. Kita bagi rezeki. Halal kok." Kata-kata bagi rezeki itu seperti madu, Sukarman membayangkan. Kalau rezeki lebih banyak, Aminah bisa beli obat impor yang lebih bagus. Rina bisa ikut les. Rumah bisa diperbaiki atapnya yang bocor. Semua itu untuk keluarga, bukan untuk diri sendiri. Bukankah itu tidak tamak? Tangan kanannya tanpa sadar menyentuh saku. Kunci di dalamnya terasa hangat. Tapi tiba-tiba, hangat itu berubah Menjadi panas kecil, seperti bara yang baru dinyalakan. Sukarman tersentak pelan. Ia menarik tangan cepat. Saat itu, angin malam masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Angin dingin, menusuk tulang. Bau kapur barus langsung menyergap ruangan. Kuat. Sampai Mbah Dul sendiri mengerutkan hidung. Wah, bau apa ini? Kayu putih ya? Tapi kok kuat sekali? Sukarman berdiri cepat. "Mbah, maaf. Saya capek hari ini. Besok saja kita ngobrol lagi." Mbah Dul mengangguk meski kelihatan kecewa. "Ya sudah." Istirahat yang cukup, Mas. Setelah Mbah Dul pulang, Sukarman masuk kamar. Aminah sudah berbaring. Rina tidur di sampingnya. Ia duduk di pinggir tempat tidur, mengeluarkan kunci. Di bawah cahaya lampu kecil, kunci itu terlihat biasa. Tapi saat ia pegang lama, panasnya bertambah. Bukan panas membakar kulit, tapi panas yang membuat telapak tangan berkeringat dingin. Ia meletakkan kunci di meja kecil, lalu berbaring. Tapi tidur tidak datang. Di dalam kepalanya, kata-kata Pak Joko dan Mbah Dul berputar. Mereka hanya ingin bantu. Mereka tetangga. Kalau aku cerita sedikit saja, tidak apa-apa kan? Hukum itu kan hanya jangan tamak berlebihan. Tepat saat pikiran itu muncul, lampu kamar berkedip sekali. Sekali saja. Lalu stabil lagi. Sukarman membuka mata lebar. Ia mendengar suara pelan dari luar jendela. Tep, tap, tap. Langkah kecil di tanah halaman. Pelan, tapi jelas. Ia bangun duduk. Jantung berdegup. Ia berjalan ke jendela, mengintip lewat celah gorden. Halaman kosong. Hanya bayangan pohon pisang bergoyang pelan karena angin. Tapi bau melati datang lagi, campur dengan kapur barus. Sukarman mundur dari jendela. Tubuhnya dingin. "Ya Allah," bisiknya. "Aku tidak apa-apa. Aku hanya berpikir." Ia kembali ke tempat tidur. Tapi malam itu, ia mendengar suara istrinya memanggil dari dapur. "Mas, Mas Karman, tolong ambilkan air." Sukarman bangun cepat. Ia berjalan ke dapur. Lampu dapur menyala redup. Tapi Aminah tidak ada di sana. Meja kosong. Gelas air masih di tempat biasa. Ia mengerutkan kening. "Aminah?" Tidak ada jawaban. Ia berjalan kembali ke kamar. Aminah masih tidur nyenyak di tempat tidur. Napasnya teratur. Rina juga. Sukarman berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar sedikit. Ia mengusap wajah dengan tangan dingin. Malam itu ia tidur dengan gelisah. Kunci di meja kecil terasa seperti mata yang mengawasi. Dan di dalam dada, godaan masih berbisik pelan. Sedikit saja. Cerita sedikit. Untuk keluarga. Tapi setiap kali bisikan itu muncul, dingin menusuk tulang kembali datang. Seperti pengingat yang sabar. Yang tidak marah. Tapi tegas. Sukarman belum tahu.
bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Dan orang-orang terdekatnya, tanpa sadar, sedang menjadi alat godaan yang paling halus. 2 minggu kemudian, rezeki terus mengalir seperti air hujan yang perlahan mengisi sumur kering. Sukarman sekarang punya 3 penumpang tetap setiap pagi. 2 pekerja pabrik gula yang shift pagi, dan seorang guru SD yang rumahnya agak jauh. Tip mereka kecil, tapi rutin. Setiap sore ia pulang dengan dompet yang tidak pernah kosong. Aminah sudah bisa memasak sendiri tanpa terlalu lelah. Wajahnya masih pucat, tapi senyumnya lebih sering. Rina pulang sekolah dengan tas baru yang dibeli dari uang sisa minggu lalu. Sepatu sekolahnya tidak lagi bolong di ujung. Sukarman merasa bersyukur. Setiap malam sebelum tidur, ia mengucap alhamdulillah berkali-kali. Kunci kecil masih ia simpan di dalam laci meja samping tempat tidur. Ia jarang menyentuhnya sekarang. Tapi setiap kali tangannya tak sengaja menyentuh kayu laci, ia merasakan hangat samar yang menenangkan. Hukum itu masih ia jaga. Tidak tamak, tidak fitnah, tidak bohong. Tapi dusun kecil dusun gula pahit mulai berbisik. Pak Joko semakin sering mampir. Kali ini bukan sendirian. Ia datang bersama 2 orang lain dari dusun sebelah. Mereka duduk di teras sambil minum teh manis yang disuguhkan Rina. Mas Karman, bisnis ojek kamu sekarang ramai ya? Dari pagi sampai malam ada penumpang. Orang-orang bilang kamu punya berkah khusus. Sukarman duduk di kursi bambu. Tangannya memegang gelas teh yang masih panas. Alhamdulillah, Pak. Cuma kerja biasa. Salah seorang tamu, seorang pria bertubuh gemuk bernama Pak Slamet, tertawa kecil. Biasa katanya. Tapi dulu kamu hampir bangkrut. Motor disita, istri sakit. Sekarang lihat, bahkan Aminah kelihatan lebih sehat. Rahasianya apa, Mas? Kami bukan mau ambil. Cuma ingin tahu, supaya kami juga bisa berusaha. Pak Joko menimpali cepat. Betul, kami dengar dari Mbah Do. Kamu sering lewat sumur tua waktu maghrib. Ada yang bilang kamu dapat kunci dari orang gaib. Jin muslim katanya. Kalau benar, cerita dong. Kita bagi ilmunya. Halal kok. Kami juga mau rezeki untuk keluarga. Sukarman merasa dada sesak. Ia menatap gelas tehnya. Uapnya naik pelan. Di dalam kepala, bisikan kembali datang. Kalau aku cerita sedikit, mereka berhenti bertanya. Mungkin mereka bisa bantu cari penumpang lebih banyak. Rezeki untuk semua, bukan hanya untukku. Bukankah itu baik? Tangan kanannya tanpa sadar bergerak ke saku celana. Meski kunci ada di laci, ia merasa ada denyut hangat di dada. Tapi tiba-tiba, angin sore berhembus dari arah kebun tebu. Angin dingin. Menusuk tulang. Bau kapur barus langsung muncul. Pekat sekali. Sampai Pak Slamet mengernyit. Wah, bau apa ini? Kayu putih. Tapi kok seperti dari dalam tanah? Sukarman berdiri cepat. Maaf, Pak. Saya harus siapkan motor untuk besok. Sudah sore. Para tamu pulang dengan wajah tidak puas. Pak Joko sempat berbisik sebelum pergi. Kalau kamu pelit, nanti orang dusun bilang kamu sombong karena dapat rezeki gaib. Malam harinya, Mbah Dul datang lagi. Kali ini wajahnya serius. Ia duduk di ruang tamu sambil memegang tas kain lusuh. Karman, aku dengar kabar buruk. Orang-orang di pasar mulai fitnah kamu. Katanya kamu main dukun. Dapat ilmu hitam dari sumur tua. Aminah sakit dulu. Sekarang sembuh mendadak. Orang bilang kamu jual jiwa. Sukarman pucat. Astagfirullah, Mbah. Itu tidak benar. Mbah Dul mengangguk. Aku tahu itu tidak benar. Makanya aku datang. Kalau kamu cerita yang sebenarnya ke aku bisa bantu klarifikasi. Aku bilang ke orang-orang bahwa itu rezeki halal. Tapi kalau kamu diam saja, fitnah ini akan semakin besar. Bisa-bisa penumpang kamu berkurang lagi. Sukarman menelan ludah.
Tenggorokannya kering. Ia membayangkan Aminah mendengar fitnah itu. Rina pulang sekolah sambil menangis karena diejek teman. Semua karena ia diam. Kalau ia cerita sedikit ke Mbah Dul, mungkin fitnah berhenti. Hanya cerita sedikit, bukan bohong besar. Ia bangun, berjalan ke laci, mengeluarkan kunci. Memegangnya di telapak tangan. Hangat. Tapi semakin lama dipegang, hangat itu berubah menjadi panas kecil yang membuat telapak tangannya berkeringat. Sukarman menatap kunci itu lama. Wajahnya di pantulan logam tua terlihat samar. Tapi tiba-tiba, pantulan itu berubah. Wajahnya seperti melengkung aneh. Mata yang lelah, mulut yang setengah terbuka seperti ingin bicara bohong. Ia tersentak, meletakkan kunci cepat di meja. Ya Allah. Mbah Dul mengerutkan kening. Kenapa, Karman? Sukarman menggeleng. Tidak apa-apa, Mbah. Saya capek. Tapi saat Mbah Dul pulang, Sukarman duduk sendirian di teras. Malam sudah larut. Bulan sabit tipis di langit. Ia memandang ke arah sumur tua yang gelap di kejauhan. Angin malam bertiup pelan. Daun tebu berdesir. Tapi tiba-tiba, suara desiran itu berhenti. Sunyi total. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin. Hanya bau melati yang datang pelan, bercampur kapur barus. Sukarman merinding. Ia berdiri, berjalan ke dalam rumah. Di kamar, Aminah tidur dengan napas pelan. Rina meringkuk di sampingnya. Ia duduk di pinggir tempat tidur, memandang wajah istrinya yang tenang. Maafkan aku, bisiknya pelan. Aku hampir hianati janji. Tapi godaan masih ada. Besok pagi, ada tawaran dari seorang pedagang di pasar. Ia bilang kalau Sukarman mau antar barang dagangannya ke kota setiap hari, bayarannya 2 kali lipat dari tarif ojek biasa. Tapi kamu harus cepat, Mas. Dan rahasia kita saja. Jangan bilang orang lain. Tawaran itu menggiurkan. Uang lebih banyak berarti Aminah bisa ke dokter spesialis di kota. Rina bisa beli buku pelajaran baru. Sukarman membayangkannya sambil berbaring. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, ia merasa kunci di laci seperti berdenyut. Hangat. Mengingatkan. Malam itu ia mimpi. Mimpi pendek. Ia berdiri di depan sumur tua. Syekh Abdullah muncul lagi. Baju putihnya bersih. Wajahnya tenang. Nak Karman, hukum itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk melindungi. Kalau kamu langgar karena fitnah orang, maka kunci ini akan jadi saksi. Saksi yang diam, tapi tidak pernah lupa. Sukarman terbangun berkeringat dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah sunyi. Ia bangun, membuka laci. Kunci masih di sana. Tapi saat ia sentuh, panasnya lebih terasa. Seperti peringatan. Pagi harinya, saat ia siap berangkat ojek, Pak Joko datang lagi dengan senyum lebar. Mas Karman, ada kabar bagus. Ada teman aku yang mau buka usaha kecil. Butuh ojek tetap untuk antar barang. Bayarannya bagus. Tapi dia bilang kalau kamu mau, harus cerita rahasia rezeki kamu dulu. Supaya dia percaya. Sukarman berdiri di samping motor. Tangan kanannya memegang setir. Jarinya gemetar sedikit. Ia menatap Pak Joko. Di dalam dada ada perang kecil. Cerita sedikit. Hanya untuk dapat pekerjaan tetap. Untuk keluarga. Bukan tamak. Tapi saat ia hampir membuka mulut, angin pagi berhembus. Dingin menusuk. Bau kapur barus datang lagi, meski pagi cerah. Sukarman menutup mulut. Ia menggeleng pelan. Maaf, Pak. Saya tidak bisa. Pak Joko menghela napas. Ya sudah. Tapi ingat, Mas. Fitnah di dusun semakin ramai. Kalau kamu diam terus,
Nanti kamu yang rugi. Sukarman mengangguk. Ia naik motor, menyalakan mesin. Tapi saat melaju di jalan tanah menuju pangkalan, ia merasa ada yang mengikuti. Bukan orang, bukan bayangan. Hanya rasa dingin di tengkuk. Dan bau melati yang samar di udara pagi yang seharusnya segar. Sepanjang hari ia bekerja dengan hati gelisah. Penumpang datang seperti biasa. Tapi ia merasa setiap senyum mereka ada tanda tanya. Setiap obrolan kecil ada lubang yang siap menelan rahasianya. Malam harinya, saat pulang, ia melihat Mbah Dul berdiri di depan rumah. Wajah tua itu kelihatan khawatir. "Karman, orang dusun sudah mulai bilang kamu sombong. Mereka bilang rezeki kamu dari jin, tapi kamu tidak mau bagi. Aminah nanti bisa kena getahnya." Sukarman turun dari motor. Kakinya lemas. Ia memandang rumah kecilnya. Lampu temaram menyala. Aminah dan Rina di dalam, menunggu. Ia merasa lelah, sangat lelah. Godaan itu semakin kuat. Cerita saja, sedikit, supaya fitnah berhenti, supaya keluarga aman. Tapi saat ia melangkah masuk rumah, ia mendengar suara pelan dari arah dapur. Suara Aminah memanggil. "Mas, tolong ambilkan obatku." Ia berjalan ke dapur, tapi Aminah tidak ada di sana. Meja kosong. Obat masih di rak. Sukarman berbalik cepat ke kamar. Aminah sedang duduk di tempat tidur, membaca Al-Quran kecil dengan suara pelan. Ia tidak memanggil siapa-siapa. Sukarman berdiri di ambang pintu. Tubuhnya dingin, sangat dingin. Ia memegang dada. Jantung berdegup kencang. Malam ini ia merasa kunci di laci seperti berat. Sangat berat. Dan godaan dari mulut orang-orang terdekat semakin tajam, seperti pisau yang pelan menusuk. Ia belum sadar betapa dekatnya ia dengan garis batas. Garis yang kalau dilanggar, bukan jin yang marah, tapi hatinya sendiri yang akan hancur pelan-pelan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sukarman duduk di tepi tempat tidur. Tangan kanannya memegang kunci kecil yang sudah ia keluarkan dari laci. Logam tua itu hangat di telapak tangannya. Tapi semakin lama dipegang, hangatnya berubah menjadi panas yang membuat kulitnya sedikit memerah. Ia menatap kunci itu dengan mata lelah. Wajahnya sendiri tercermin samar di permukaan berkarat. Mata yang cekung karena kurang tidur. Mulut yang kering. Di sampingnya, Aminah tidur dengan napas pelan. Rina meringkuk di ujung kasur. Tangan kecilnya memeluk boneka kain yang sudah usang. Rumah sunyi. Hanya suara angin malam yang sesekali meniup daun pisang di halaman belakang. Tapi di antara kesunyian itu, Sukarman mendengar bisikan dalam kepalanya. Bisikan yang datang dari kata-kata Pak Joko, Mbah Dul, dan fitnah yang mulai menyebar di dusun. Besok pagi ada tawaran besar. Seorang pedagang kain dari kota datang ke pangkalan sore tadi. Namanya Pak Hadi. Ia bilang, "Mas Karman, saya dengar ojek kamu lancar. Saya butuh orang tetap untuk antar barang dagangan ke pasar induk 2 kali seminggu. Bayarannya 3 kali lipat dari tarif biasa. Tunai setiap kali selesai. Tapi ada syarat. Kamu harus cerita rahasia rezeki kamu. Saya tidak mau kerjasama dengan orang yang main dukun. Kalau halal, cerita saja, supaya saya tenang." Tawaran itu menggiurkan. Uangnya bisa bayar cuci darah Aminah untuk 3 bulan ke depan. Bisa beli sepeda untuk Rina supaya tidak perlu jalan kaki jauh ke sekolah. Bisa perbaiki atap rumah yang bocor saat hujan deras. Semua untuk keluarga, bukan untuk diri sendiri. Sukarman membayangkan wajah Aminah yang tersenyum lebar kalau ia bawa uang banyak pulang. Rina yang berlari memeluknya. Itu bukan tamak kan? Hanya usaha lebih baik. Ia menggenggam kunci lebih erat. Panasnya semakin terasa. Seperti ada yang memperingatkan. Tapi ia menekan perasaan itu.
Besok pagi ia akan ketemu Pak Hadi lagi di pangkalan. Kalau ia cerita sedikit saja tentang Syekh Abdullah dan hukumnya, mungkin semuanya beres. Tidak perlu bohong besar, hanya cerita sebagian. Supaya fitnah di dusun berhenti. Supaya Pak Joko dan Mbah Dul tidak lagi mendesak. Sukarman meletakkan kunci di meja kecil. Ia berbaring, menarik selimut sampai dada. Matanya menatap langit-langit kayu yang retak. Di dalam dada ada perang. Satu sisi bilang, jaga hukum, syukuri yang ada, usaha halal pelan-pelan. Sisi lain bilang, keluarga butuh lebih. Fitnah sudah menyebar. Kalau diam terus, rezeki bisa hilang. Ia memejamkan mata, tapi tidur tidak datang. Jam dinding berdetak pelan. 1, 2, 3. Lalu angin malam berhembus lebih kencang. Daun tebu di kebun belakang berdesir hebat. Tapi tiba-tiba, desiran itu berhenti total. Sunyi. Sunyi sekali. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin. Hanya keheningan yang berat. Sukarman membuka mata. Ia duduk pelan. Bau melati datang lagi. Kuat. Bercampur kapur barus yang pekat. Ia menoleh ke meja kecil. Kunci di sana bergetar pelan. Bukan bergerak benar-benar, tapi seperti ada getaran kecil di udara di sekitarnya. Sukarman menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia bangun, berjalan ke jendela, mengintip keluar. Halaman kosong. Hanya bayangan pohon beringin jauh di kebun tebu yang gelap. Tapi ia merasa ada yang berdiri di sana. Bukan sosok jelas, hanya rasa dingin yang menusuk tulang belakang. Dingin yang sabar. Dingin yang mengawasi. Ia kembali ke tempat tidur. Tapi malam itu, ia mendengar suara lagi. Suara Aminah memanggil dari dapur. Mas! Mas Karman! Airku habis! Sukarman bangun cepat. Kakinya telanjang menyentuh lantai dingin. Ia berjalan ke dapur. Lampu kecil menyala redup. Tapi Aminah tidak ada. Gelas air masih penuh di meja. Sukarman berdiri diam. Napasnya tertahan. Ia berbalik. Berjalan cepat ke kamar. Aminah masih tidur nyenyak. Tangannya memeluk Rina. Tidak ada yang memanggil. Sukarman duduk di lantai. Punggung bersandar ke dinding. Tubuhnya gemetar ringan. Astagfirullah, bisiknya berkali-kali. Aku tidak akan hianati. Aku janji. Tapi pagi harinya, godaan datang lebih dekat. Ia tiba di pangkalan lebih awal. Pak Hadi sudah menunggu dengan mobil pikap kecil. Senyumnya ramah. Mas Karman, sudah pikirkan tawaran saya? Bayarannya bagus. Kerja 2 kali seminggu saja. Tapi saya butuh kejujuran. Cerita dong, dari mana rezeki kamu lancar sekarang? Orang dusun bilang kamu dapat kunci gaib. Kalau halal, nggak apa-apa. Saya juga mau bagi ilmu itu ke saudara saya yang susah. Sukarman berdiri di samping motor. Tangan kanannya memegang setir erat. Jarinya berkeringat dingin. Ia menatap Pak Hadi. Di dalam kepala, bayangan uang banyak berputar. Bayangan Aminah yang bisa ke dokter tanpa khawatir. Rina yang tersenyum lebar. Ia membuka mulut perlahan. Pak, dulu saya ketemu seseorang di sumur tua. Namanya Syekh Abdullah. Dia beri kunci kecil. Katanya rezeki akan datang kalau saya jaga hukum. Jangan tamak, jangan fitnah, jangan bohong. Pak Hadi mengangguk cepat. Matanya berbinar. Bagus. Cerita lebih detail dong. Kuncinya seperti apa? Hukumnya apa saja? Saya mau catat supaya tidak salah. Sukarman merasa dada sesak. Ia hampir melanjutkan. Tapi saat itu, angin pagi berhembus tiba-tiba. Dingin menusuk tulang. Bau kapur barus menyergap kuat sekali. Sampai Pak Hadi sendiri mengernyit dan mengipas hidungnya. Wah, bau apa ini? Kayu putih. Tapi kok tiba-tiba? Sukarman mundur selangkah.
Tangan kanannya tanpa sadar menyentuh saku celana. Meski kunci ada di rumah, ia merasa ada panas kecil di dada. Wajahnya pucat. Ia menutup mulut. "Maaf, Pak. Saya tidak bisa cerita lebih. Maaf." Pak Hadi kelihatan kecewa. "Ya sudah, Kalau begitu, tawaran saya batal. Saya tidak mau risiko. Orang dusun sudah banyak yang fitnah kamu. Kalau kerjasama, nanti saya ikut kena." Ia naik mobil, pergi tanpa salam lagi. Sukarman berdiri diam di pangkalan. Motornya menyala pelan. penumpang hari itu datang seperti biasa. Tapi ia merasa setiap tatapan mereka berbeda. Ada yang bisik-bisik, ada yang menatap lama. Fitnah sudah menyebar lebih luas. Seseorang di warung kopi bilang, "Karman dapat rezeki dari jin, tapi pelit, tidak mau bagi. Makanya Aminah nanti kambuh lagi." Siang itu saat istirahat di bawah pohon, Sukarman memegang kepala. Ia merasa lelah, sangat lelah. Godaan itu semakin kuat. Kalau aku cerita full ke Pak Hadi, mungkin tawaran kembali. Uang besar, keluarga aman. Bukankah itu usaha halal? Tapi saat pikiran itu muncul, ia merasa ada yang menekan dada. Napasnya sesak sebentar. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Keringat dingin mengalir di punggung. Sore harinya, saat pulang, Pak Joko dan Mbah Dul sudah menunggu di teras rumah. Wajah mereka serius. "Karman, kami dengar kamu tolak tawaran Pak Hadi. Kenapa? Itu kesempatan bagus. Kalau kamu cerita rahasia ke kami bisa bantu nego ulang. Kita bagi rezeki bertiga. Halal." Sukarman turun dari motor. Kakinya terasa berat. Ia memandang rumah kecilnya. Lampu temara menyala. Aminah dan Rina di dalam. Ia menelan ludah. "Pak, Mbah, saya tidak bisa. Maaf." Mbah Dul menggeleng pelan. "Kalau begitu, fitnah akan semakin parah. Orang dusun bilang kamu hianati kepercayaan mereka. Rezeki gaib, tapi tidak dibagi." Pak Joko menambahkan, "Pikirkan Aminah dan Rina, Mas." Kalau fitnah terus, mereka yang susah. Sukarman berdiri diam. Tangan kanannya gemetar. Ia hampir membuka mulut. Hampir cerita semuanya. Tapi saat itu, udara di sekitar teras mendadak sunyi. Sunyi total. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara angin. Hanya bau melati yang pekat sekali, sampai ia merasa pusing ringan. Ia mundur selangkah. "Maaf, saya masuk dulu." Ia masuk rumah cepat. Pintu ditutup pelan. Di dalam, Aminah menyambutnya dengan senyum lemah. "Mas pulang. Makan malam sudah siap." Sukarman memeluk istrinya pelan. Tubuh Aminah hangat. Tapi ia merasa dingin di tulang punggungnya. Dingin yang dalam. Malam itu setelah makan malam, ia duduk sendirian di teras belakang. Kunci ia bawa keluar. Memegangnya erat. Panasnya terasa lagi. Lebih kuat. Seperti ada yang membakar pelan dari dalam. Ia menatap ke arah sumur tua di kejauhan. Bulan sabit tipis. Langit gelap. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kecil dari arah kebun tebu. Tap, tap, tap. Mendekat pelan. Sukarman berdiri. Napasnya tertahan. Bau melati semakin pekat. Udara terasa berat. Ia memegang kunci lebih erat. Jarinya gemetar karena godaan yang datang dari mulut orang-orang terdekat. Tapi di balik gemetar itu, ada suara kecil dalam hati. Suara yang bilang, "Jangan, itu bukan rezeki, itu ujian." Saat tangannya hampir melempar kunci ke tanah karena bingung, udara di sekitarnya mendadak sunyi. Tidak ada suara jangkrik, hanya bau melati yang semakin pekat. Dan di kejauhan, bayangan putih samar muncul sebentar di bawah pohon beringin, lalu hilang.
Sukarman menelan ludah. Ia belum melanggar, tapi ia sudah sangat dekat. Sangat dekat dengan batas yang bernama pengkhianatan terhadap janji sendiri. Malam itu, Sukarman tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di tepi tempat tidur. Kunci kecil masih digenggam erat di tangan kanan. Logamnya sudah tidak hangat lagi. Sekarang panasnya seperti bara kecil yang terus membara pelan, membuat telapak tangannya berkeringat dingin. Aminah dan Rina tidur nyenyak di sampingnya. Napas mereka teratur. Tapi Sukarman merasa dunia di sekitarnya semakin sempit. Dada sesak. Pikiran berputar seperti roda motor yang kehabisan oli. Ia bangun pelan, berjalan ke teras belakang tanpa suara. Bulan sudah tenggelam. Langit hitam pekat. Hanya bintang-bintang kecil yang samar. Ia duduk di kursi kayu tua, memandang ke arah sumur tua yang tersembunyi di balik kebun tebu hoang. Kunci di tangannya berdenyut pelan. Setiap denyut seperti pengingat. Jangan langgar. Tapi godaan tadi sore masih terngiang. Kata-kata Pak Hadi yang batal, fitnah dari Pak Joko dan Bahdul. Kalau kamu tidak cerita, keluargamu yang kena getahnya. Sukarman menutup mata. Ia membayangkan besok. Kalau ia pergi ke rumah Pak Hadi pagi-pagi, cerita semuanya, tawaran itu bisa kembali. Uang besar. Aminah bisa ke rumah sakit besar di kota. Rina bisa sekolah dengan tenang tanpa diejek. Rumah bisa diperbaiki. Semua halal, katanya dalam hati. Hanya berbagi cerita, bukan tamak, bukan fitnah. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, ada rasa dingin yang menusuk tulang belakangnya. Dingin yang datang dari dalam dada. Ia membuka mata. Kunci di tangan semakin panas. Ia meletakkannya di lantai teras. Logam itu menyentuh kayu dengan suara kecil. Tapi saat disentuh lantai, kunci itu seperti bergetar. Getaran kecil yang membuat Sukarman mundur selangkah. Angin malam berhembus pelan. Daun tebu berdesir. Tapi lagi-lagi, desiran itu berhenti mendadak. Sunyi. Sunyi yang berat. Bau melati datang lagi. Pekat sekali. Bercampur kapur barus yang membuat tenggorokan terasa sesak. Sukarman berdiri. Kakinya gemetar. Ia berjalan mondar-mandir di teras. Ya Allah, tolong aku. Bisiknya pelan. Suaranya hampir hilang di telan malam. Ia memutuskan. Besok pagi ia akan pergi ke sumur tua. Minta maaf pada Syekh Abdullah. Kembalikan kunci. Mungkin itu cara terbaik. Tapi di dalam hati ada bisikan lain. Kalau kembalikan, rezeki akan hilang. Aminah sakit lagi. Rina menangis. Semua kembali seperti dulu. Bukankah lebih baik gunakan sedikit lagi? Sukarman menggeleng keras. Ia masuk rumah, meletakkan kunci di laci lagi. Tapi saat ia berbaring, mimpi buruk datang cepat. Dalam mimpi, ia berdiri di depan sumur tua saat maghrib. Hujan rintik. Syekh Abdullah muncul. Baju putihnya basah kali ini, tidak seperti dulu. Wajahnya masih tenang, tapi matanya sedih. Nak Karman, kamu hampir hianati janji sendiri. Bukan karena jin, bukan karena aku, tapi karena mulut orang dan hati kamu yang mulai tamak. Kalau kamu langgar, bukan hukuman besar yang datang, tapi pelan-pelan kamu akan kehilangan apa yang paling kamu jaga. Sukarman terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia bangun, berjalan ke kamar mandi kecil. Air dingin dari ember ia siram ke wajah. Tapi dingin itu tidak hilang. Dingin dari dalam. Pagi harinya, ia berangkat ojek dengan hati gelisah. Penumpang datang lebih sedikit dari biasa. Ada yang membatalkan karena mendengar fitnah. Di pangkalan, Pak Joko muncul lagi dengan wajah prihatin. Mas Karman, semalam aku mimpi aneh. Kamu berdiri di sumur. Kunci di tangan,
Tapi kunci itu meleleh seperti lilin. Hati-hati ya. Kalau perlu, cerita ke aku. Aku bantu. Sukarman hanya mengangguk pelan. Ia tidak jawab. Tapi di dalam dada, godaan semakin kuat. Siang itu, ia memutuskan pergi ke rumah Pak Hadi di dusun sebelah. Motor ia jalankan pelan. Jalan tanah berdebu. Angin panas kemarau meniup, tapi ia merasa dingin terus. Pak Hadi menyambutnya di teras rumah besar. "Wah, Mas Karman datang. Sudah berubah pikiran? Cerita saja sekarang, saya siap dengar." Sukarman duduk. Tangan kanannya gemetar di pangkuan. Ia membuka mulut. Pak, dulu saya ketemu Syekh Abdullah di Sumur Tua. Dia beri kunci. Rezeki datang kalau saya jaga 3 hal. Jangan tamak, jangan fitnah orang, jangan bohong demi uang lebih. Pak Hadi mendengarkan dengan mata berbinar. Bagus. Terus, kuncinya bagaimana? Bisa saya lihat? Kalau saya tahu caranya, saya bisa bantu kamu dapat lebih banyak. Kita bagi. Halal. Sukarman merasa napasnya pendek. Ia hampir mengeluarkan kunci dari saku. Hampir cerita detail. Tapi saat itu, angin berhembus dari arah jendela. Dingin menusuk tulang. Bau kapur barus langsung pekat di ruangan. Pak Hadi mengernyit. Bawa apa ini? Aneh sekali. Sukarman berdiri tiba-tiba. Wajahnya pucat. Maaf Pak, saya tidak bisa. Saya pulang dulu. Ia keluar rumah cepat. Naik motor. Tangan gemetar saat menyalakan mesin. Di perjalanan pulang, ia merasa ada yang mengikuti. Bukan orang. Hanya rasa dingin di punggung. Bau melati samar di udara panas. Sampai di rumah, Aminah menyambut dengan wajah khawatir. Mas, kamu kenapa? Wajah pucat sekali. Sukarman hanya geleng kepala. Ia masuk kamar, mengunci pintu. Mengeluarkan kunci dari saku. Memegangnya erat. Panasnya sekarang seperti api kecil. Ia berlutut di lantai. Air mata jatuh pelan. Ya Allah, aku hampir khianati. Aku hampir bohong demi uang. Maafkan aku. Tepat saat itu, suara langkah kecil terdengar dari luar jendela. Tap, 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 mendekat. Lalu berhenti tepat di depan rumah. Sukarman bangun, membuka jendela sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah halaman, ada jejak kaki telanjang kecil yang basah, meski hari kemarau. Ia mundur. Tubuh gemetar. Bau melati dan kapur barus bercampur jadi satu. Sangat pekat. Malam harinya, Aminah tiba-tiba merasa lemas. Ia batuk pelan. Wajahnya lebih pucat. Rina menangis kecil karena takut. Ayah, ibu kenapa? Sukarman memeluk anaknya. Tidak apa-apa, Nak. Ayah jaga. Tapi di dalam hati, ia tahu. Ini peringatan. Bukan hukuman. Hanya peringatan. Jam 12 malam, ia tidak tahan lagi. Ia ambil kunci, keluar rumah diam-diam. Berjalan kaki menuju Sumur Tua. Jalan tanah gelap. Hanya cahaya senter kecil di tangan. Setiap langkah terasa berat. Kunci di tangan panas sekali. Sampai di sumur, hujan rintik turun tiba-tiba. Seperti malam pertama. Sukarman berdiri di bawah pohon beringin. Syekh Abdullah, saya datang. Saya hampir khianati. Maafkan saya. Angin berhembus. Daun bergoyang. Lalu sosok itu muncul. Syekh Abdullah berdiri di pinggir sumur. Baju putih bersih, sarung hijau tua. Wajahnya tenang. Tidak marah. Hanya sedih yang lembut. Nak Karman, kamu datang sendiri. Bagus. Banyak manusia yang baru sadar setelah kehilangan.
Sukarman berlutut. Air mata bercampur hujan. Saya hampir cerita ke orang. Hampir gunakan kunci untuk dapat lebih. Karena fitnah. Karena takut keluarga susah. Maafkan saya. Syekh Abdullah mengangguk pelan. Lihat, nak. Pengkhianatan terbesar bukan dari jin. Bukan dari gaib. Tapi dari hati sendiri yang membiarkan mulut orang menggerakkan tamak. Hukum itu rahmat. Kalau tidak ada batas, kamu akan hancur oleh keinginan sendiri. Ia mengulurkan tangan. Kembalikan kunci itu. Mulai besok, rezeki kamu dari usaha tangan sendiri. Halal. Pelan, tapi berkah. Dan ingat, syukur adalah kunci yang paling kuat. Sukarman memberikan kunci dengan tangan gemetar. Saat kunci itu disentuh tangan Syekh Abdullah, panasnya hilang. Dingin biasa kembali. Syekh Abdullah tersenyum tipis. Pulanglah, istrimu menunggu. Dan mulai sekarang, kalau kamu lewat sini lagi, anggap saja ini hanya sumur biasa. Sosok itu mundur. Hilang pelan di balik hujan rintik. Sukarman berdiri. Ia berjalan pulang dengan langkah ringan. Kaki telanjangnya basah lumpur. Tapi hati terasa lebih ringan. Sangat ringan. Saat sampai rumah, Aminah sudah bangun. Ia tersenyum lemah. Mas, aku tadi mimpi orang berbaju putih bilang semuanya akan baik. Sukarman memeluk istrinya erat. Air mata jatuh. Alhamdulillah. Kita mulai lagi dari awal. Usaha halal. Syukur setiap hari. Tapi di dalam dada, ia tahu. Malam ini, ia hampir kehilangan segalanya. Karena pengkhianatan terhadap janji sendiri. Dan pelajaran itu pahit. Tapi menyelamatkan. Pagi setelah malam di sumur tua, Sukarman bangun dengan perasaan yang berbeda. Tubuhnya lelah karena kurang tidur, tapi dadanya ringan. Seperti ada beban berat yang baru saja diangkat pelan-pelan. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandang Aminah yang masih tidur dengan napas tenang. Wajah istrinya tidak sepucat malam tadi. Rina meringkuk di samping, tangan kecilnya memegang ujung selimut. Sukarman mengelus kepala anaknya pelan, takut membangunkan. Maafkan ayah, bisiknya dalam hati. Ayah hampir khianati kalian dengan tamak yang pura-pura untuk kalian. Ia keluar ke teras, menghirup udara pagi yang masih lembab setelah hujan rintik semalam. Tidak ada bau melati, tidak ada bau kapur barus. Hanya aroma tanah basah dan daun tebu yang segar. Motor pinjaman dari Pak Joko masih terparkir di halaman. Sukarman menyalakannya pelan. Mesin berbunyi halus. Ia berangkat ke pangkalan tanpa banyak harap. Hari ini, ia tidak lagi mengharapkan penumpang banyak. Tidak lagi menunggu tip besar. Hanya usaha biasa. Halal. Pelan. Sepanjang pagi, penumpang memang berkurang. Hanya 2 orang. 1 pekerja pabrik yang biasa, 1 ibu-ibu yang membawa anak kecil ke dokter. Tip mereka kecil. Tapi Sukarman tersenyum saat menerima uang itu. Ia hitung pelan di bawah pohon waru. Cukup untuk beli beras dan sayur hari ini. Cukup untuk obat Aminah yang tinggal sedikit. Alhamdulillah. Kata itu ia ucap berkali-kali di dalam hati. Bukan karena rezeki melimpah, tapi karena ia masih bisa bernapas dengan tenang. Siang harinya, Pak Joko mampir ke pangkalan. Wajahnya penasaran. Mas Karman, kemarin kamu ketemu Pak Hadi ya? Kok batal? Orang bilang kamu tolak tawaran bagus. Kenapa sih? Cerita dong. Sukarman menggeleng pelan sambil membersihkan spion motor dengan kain lap. Tidak ada apa-apa, Pak. Saya mau kerja biasa saja. Usaha sendiri. Pak Joko mengerutkan kening. Kamu berubah ya? Dulu rajin, sekarang diam saja. Rezeki kamu hilang dong kalau begini. Sukarman tersenyum tipis. Rezeki tidak hilang, Pak.
hanya kembali ke jalur yang benar. Kalau Allah beri sedikit, itu sudah cukup. Kalau lebih, nanti kita lihat. Pak Joko pergi dengan gelengan kepala. Tapi Sukarman tidak peduli. Ia lanjut bekerja. Sore itu ia bantu seorang petani angkut tebu kecil ke pasar. Bayarannya pas-pasan, tapi keringat yang keluar terasa manis. Bukan keringat karena takut kehilangan, tapi keringat karena usaha tangan sendiri. Malam harinya, saat pulang, Mbah Dul sudah duduk di teras rumah. Rokoknya mengepul pelan. "Karman, aku dengar kamu tolak semua tawaran. Orang dusun bilang kamu gila. Rezeki gaib dibuang begitu saja. Aminah nanti sakit lagi loh." Sukarman turun dari motor. Ia duduk di sebelah Mbah Dul. Suaranya tenang. "Mbah, dulu saya memang dapat bantuan. Tapi bantuan itu datang dengan batas. Saya hampir langgar batas itu karena takut fitnah. Karena takut miskin lagi. Tapi malam kemarin, saya kembalikan. Sekarang saya mau usaha sendiri. Pelan, tapi jujur." Mbah Dul menghela napas panjang. "Kamu yakin? Hidup susah, Mas." Sukarman mengangguk. "Yakin, Mbah. Karena kalau saya lanjut dengan tamak, saya bukan lagi suami yang Aminah percaya. Bukan lagi ayah yang Rina banggakan. Pengkhianatan terbesar itu bukan dari orang lain, tapi dari hati sendiri yang membiarkan mulut orang menggerakkan keinginan." Mbah Dul diam lama. Lalu ia tepuk bahu Sukarman. "Ya sudah, kalau begitu aku doakan saja. Tapi ingat, kalau susah lagi, bilang ke aku." Sukarman tersenyum. "Terima kasih, Mbah." Di dalam rumah, Aminah sudah menyiapkan makan malam sederhana. Nasi putih, sayur bayam, ikan asin kecil. Rina duduk di meja, belajar matematika dengan lampu temaram. Sukarman duduk bersama mereka. Ia makan pelan, menikmati setiap suap. Tidak ada daging, tidak ada lauk mewah, tapi rasanya enak, karena ada syukur di dalamnya. Aminah memandang suaminya lama. "Mas, malam kemarin aku mimpi orang berbaju putih. Dia bilang, rezeki yang paling berkah adalah yang kamu usahakan dengan tangan sendiri dan hati yang bersih. Kamu tahu apa maksudnya?" Sukarman mengangguk pelan. "Aku tahu, Aminah. Aku hampir hilang arah. Tapi sekarang aku kembali. Kita mulai lagi. Pelan. Bersama." Rina menatap ayahnya dengan mata besar. "Ayah, besok aku bawa bekal nasi saja ya?" "Tidak apa-apa. Teman-teman bilang aku rajin sekarang." Sukarman mengelus kepala anaknya. "Bagus, Nak. Rajin dan bersyukur. Itu lebih penting dari apapun." Malam semakin larut. Setelah sholat Isya berjamaah di masjid kecil dusun, Sukarman pulang dengan langkah ringan. Ia duduk di teras, memandang langit malam yang jernih. Bintang-bintang berkelap-kelip. Tidak ada dingin menusuk. Tidak ada bau melati yang aneh. Hanya angin sejuk yang membawa aroma tanah dan daun. Ia mengingat malam pertama di sumur tua. Hujan deras, bau melati yang menyergap. Syekh Abdullah yang tenang. Kunci kecil yang hangat. Semua itu seperti mimpi sekarang. Tapi pelajaran dari mimpi itu nyata. Lonceng di dada. Hari-hari berikutnya berlalu pelan. Rezeki tidak lagi deras seperti air bah, tapi mengalir seperti sungai kecil yang stabil. Beberapa penumpang tetap datang. Ada yang baru karena melihat Sukarman bekerja dengan senyum. Tip kecil, tapi cukup. Aminah mulai bisa jalan ke kebun belakang menanam sayur sendiri. Rina membantu ibunya setelah sekolah. Rumah kecil itu tetap sederhana. Atap masih bocor di satu sudut. Tapi hati di dalamnya hangat. Kadang, saat maghrib, Sukarman masih lewat dekat sumur tua. Ia tidak takut lagi. Ia hanya berhenti sebentar, mengucap salam pelan. "Terima kasih, Syekh Abdullah. Saya sudah belajar."
Angin berhembus pelan. Daun beringin bergoyang. Kadang ada bau melati yang sangat samar. Tapi bukan bau yang menakutkan, hanya pengingat lembut bahwa batas itu rahmat. 1 tahun kemudian, dusun gula pahit masih sama. Pabrik gula tua masih berdiri kosong. Sumur tua masih ada di tengah kebun tebu. Tapi Sukarman sudah tidak lagi bergantung pada apapun selain usaha tangannya dan doa setiap hari. Aminah lebih sehat karena rajin minum obat dan makan teratur. Rina naik kelas dengan nilai bagus. Mereka tidak kaya, tidak punya motor baru, tidak punya rumah besar, tapi mereka punya ketenangan yang tidak bisa dibeli. Suatu malam, saat hujan rintik lagi, Sukarman duduk di teras bersama Aminah. Rina sudah tidur. Mereka memandang ke kebun tebu yang gelap. Sukarman berbisik pelan. Dulu aku pikir rezeki besar adalah segalanya. Tapi sekarang aku tahu. Rezeki yang paling besar adalah ketika kita tidak lagi takut kehilangan. Karena kita tidak pernah hianati janji di hati sendiri. Aminah menggenggam tangan suaminya. Alhamdulillah, Mas. Kita selamat. Di kejauhan, di bawah pohon beringin dekat sumur, ada hembusan angin pelan. Bau melati samar muncul sebentar, lalu hilang. Seperti senyum tenang dari seseorang yang sudah lama pergi. Dan sampai sekarang, kalau kamu lewat dusun gula pahit saat maghrib, kadang masih tercium bau melati yang lembut. Meski tak ada bunganya. Hanya pengingat kecil. Bahwa pengkhianatan terbesar adalah terhadap janji di hati sendiri. Dan bahwa batas itu bukan penjara, tapi rahmat yang menyelamatkan. Karena di dunia ini, jin muslim boleh memberi kunci. Tapi kunci yang paling ampuh selalu ada di dalam dada kita sendiri. Kunci bernama syukur dan usaha halal yang jujur. Malam ini, di dusun kecil itu, angin berhembus pelan. Dan hati yang pernah goyah, kini diam. Tenang. Bersyukur.